Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 4. Di ayat keempat kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 dan kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami
supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Cintanya ku memberitakannya terus.
firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Ulangan 31, dimulai dari ayatnya yang ke-14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah-tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3, sembari kita bangkit berdiri. Bila kita
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Shalom. Warta Minggu tanggal 10 Mei 2020. Yang pertama, berita anak lahir. 1. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 pada keluarga Prianto Octavianus Manalu, Ibu Erna Ayu Yuniarti Borusihite dari Wek 3 Mei. 2. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pada keluarga Pendeta Ertenius Napitupulu Sarjana Teologia, Ibu Lilis Pitriani Borulumban Gaul dari Wek Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tuanya. 2. Dompet Posko Covid. Dalam rangka membantu saudara kita anggota jemaat HKBP Kramat Jati yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, gereja kita telah membuka dompet posko COVID-19. Sehubungan dengan itu, marilah kita turut serta untuk membantu mereka. Bantuan tersebut dapat kita sampaikan ke Bendahara Huria melalui Sintiawek atau mentransfer ke rekening Diakonia HKBP Kramat Jati BNI nomor 0010
558203. Gereja mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyampaikan bantuannya. 3. Bantuan sosial dampak pandemi COVID-19. Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, gereja kita telah menerima bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 berupa beras sebanyak 375 kilo dari Bapak Pattas Nainggolan, anggota DPRD DKI, fraksi PDIP. Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pattas Nainggolan. Tuhan memberkati. 4. Himbauan. Sehubungan dengan yang terjadi saat ini di negara kita, yaitu wabah virus corona, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk yang pertama, mematuhi himbauan dari pemerintah melalui media elektronik dan medsos untuk menahan diri di rumah kita masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penebaran virus corona atau COVID-19. 2. Melakukan ibadah wek, sermon kategorial, dan kebaktian minggu di rumah masing-masing. Acara dapat kita ikuti melalui medsos yang di-share Sintua Wek, melalui WA Group di Wek masing-masing. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Shalom untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga kami dapat bersekutu denganmu di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir dalam persekutuan kami untuk memberkati dan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan iman dalam menghadapi pergumulan yang belum berakhir saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus COVID-19 ini dari muka bumi ini, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dan memuji memuliakan Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya semua yang kami hadapi saat ini adalah atas sepengetahuan-Mu. Tuhan menginginkan kami agar kami tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami hidup dalam firman-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu agar tetap memelihara imannya di kondisi sulit saat ini. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan iman mereka ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami, mulai dari yang baru lahir hingga sudah dewasa. Tuhan memberkati mereka, mengendalikan kehidupan mereka dan masa depan anak-anak kami. Biarlah anak kami anak setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua, lansia, para janda dan anak yatim piatu. Tuhan memberkati dan melindungi mereka, memberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan untuk menuntun keluarga dan anak-anak mereka. Cukupkan segala yang mereka perlukan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami ini, mulai dari tingkat tertinggi hingga yang ada di lingkungan kami. Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk memimpin bangsa kami ini. Biarlah keputusan-keputusan yang mereka buat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi para medis, dokter dan juru rawat. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas mereka
dan Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terjangkit virus corona. Allah Bapa yang terkasih, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, dan terkhusus kami doakan bagi Adi Siahaan yang saat ini sedang dalam proses observasi. Tuhan berikan mukjizat-Mu, sembuhkanlah penyakitnya. Dan juga bagi jemaat Tuhan, yaitu Sopar Panjaitan, Sintua Besi Dauruk, Jesi Manjuntak, Hasim Bolon, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Nyonya De Gultom Boru Siahaan, Nyonya Purba Boru Siburian, Sintua H Pasaribu, Sintua HA Simatupang, Sintua STR Siregar, Sintua Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Yuliana Boru Sitohang, RS Pardede, C Tambunan, M Marbun, Nyonya Simarmata Boru Sihaloho, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, B Hutagaul, Nyonya Sintua Matondang Boru Sianturi, BMP Marpaung, DO Manalu, Karisa Boru Panjaitan, B Sibarani, Nyonya Sintua Situmayang Boru Sidabutar, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Situmayang Boru Sitanggang, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Delana Boru Napitupulu, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Boru Marbun, Joni Sirait, Vero Gultom, N Napitupulu, Nyonya Sinabutar Boru Simarmata, Nyonya Simorangkir Boru Siregar, Sintua R Sitorus, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Angel Boru Sitorus, Adi Siahaan, Nyonya Manalu Boru Gultom. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati obat yang mereka konsumsi. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan, dan juga memberkati keluarga mereka. Allah Bapa yang terkasih, kami berdoa di setiap pelayanan di gereja kami ini. Tuhan, kiranya yang memberkati pelayanan kami, berkati para hamba-Mu dan juga tim rekaman. Biarlah pelayanan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi para jemaat-Mu, sehingga persekutuan yang mereka lakukan di rumah masing-masing semakin mendekatkan kepada-Mu dan menguatkan iman mereka, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang begitu sulit saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang telah memberikan tali kasih kepada jemaat Tuhan yang berdampak COVID-19. Tuhan memberkati mereka, dan terkhusus kami berdoa kepada Bapak Pantas Nenggolan, Tuhan memberkati dan semakin memakai beliau untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi Roh Kudus-Mu kepada jemaat Tuhan dan juga hamba-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun lawan, hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Balas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Dalam dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita melalui khotbah pada minggu ini, Minggu Kantate, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Kantate
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyi. Salah satu ciri khas atau salah satu yang selalu identik dengan orang Batak adalah bernyanyi. Orang banyak memahami ketika dia berkenalan dan mengetahui etniknya adalah Batak, maka biasanya orang di luar suku Batak akan mengatakan orang Batak pintar atau jago dalam hal bernyanyi. Dan memang hal itu selalu terlihat di banyak aktivitas sosial yang dilaksanakan orang Batak. Misalnya ketika ada kedukaan, nyanyian pasti terdengar di sana. Misalnya kalau ada pesta, nyanyian juga pasti ada di sana. Karenanya orang Batak bernyanyi bukan hanya di saat ada sukacita, tetapi juga di saat penderitaan melanda, ataupun sedang mengharapkan, ataupun merasakan sesuatu, sering dituangkan dalam nyanyian. Dan itu juga terlihat sampai dalam kehidupan bergereja. Karenanya salah satu ciri dari gereja kita, gereja HKBP, ialah gereja yang bernyanyi. Sebab melalui nyanyian gereja dapat mengajarkan ajaran keselamatan. Karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kidung jemaat, kalau kita perhatikan buku ND atau buku nyanyian, di situ banyak mengandung dogma atau ajaran-ajaran yang dapat kita pegang dan kita pelajari di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga perjalanan kehidupan kita acap kali seperti melodi nyanyian. Ada kalanya melodinya riang gembira, ada kalanya sendu, ada kalanya sorak-sorai, dan ada kalanya adem-adem saja. Sebab suasana kehidupan kita ada jatuh bangun yang datang silih berganti akibat tantangan dan rintangan hidup yang kita lalui. Tetapi satu hal yang tak boleh hilang dari diri orang percaya ialah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Itulah yang memampukan kita hidup bertahan sampai saat ini. Sebab dengan mengandalkan Tuhan, kita dimampukan memperoleh jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita alami. Dan itulah yang menjadi nyanyian sukacita kita, nyanyian baru kita, nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, siapakah pemilik lagu kemenangan tersebut? Atau siapakah yang dapat menyanyikan lagu kemenangan tersebut? Alkitab mengatakan kepada kita, orang yang selalu mengasah, mempertajam, melatih telinganya untuk terus-menerus mendengarkan kehendak Allah, serta berusaha melakukannya dalam kehidupan keseharian, itulah yang ikut dalam nyanyian kemenangan itu. Berat? Iya. Susah? Iya. Tetapi harus. Suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Suara dari sorgalah yang menyerukan tentang kerajaan Allah yang menghantar kita tiba pada keselamatan dan kuasa dan pemeliharaan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
Kuasa yang berpusat kepada Kristuslah yang kita harapkan dan kita yakini, sebab hanya darah anak domba Allah yang memampukan kita, sehingga kita menang, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kesulitan, pergumulan hidup, seberapapun beratnya itu kita jalani saat ini. Kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang telah memberikan anaknya mati di kayu salib, sebagaimana kita saksikan dalam iman kepercayaan yang kita ikrarkan setiap hari Minggu. Itulah yang memampukan dan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu ke-11 beribadah di rumah, termasuk hari raya besar di dalamnya, Jumat Agung, termasuk ibadah subuh atau buha-buha ijuk, termasuk peristiwa Paskah pertama dan yang kedua. Itu semua disebabkan karena merebaknya pandemi COVID-19 ini. Sebagai warga negara yang patuh pada anjuran pemerintah dan demi kebaikan bersama, kita harus bekerja sama memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kita harus bergandengan tangan bersama. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Konsekuensi untuk beribadah di rumah semata bukanlah hanya untuk keselamatan pribadi kita, keluarga kita, tetapi lebih besar dari itu adalah konsekuensi dari semua jemaat yang kita layani, bahkan masyarakat di mana kita berada. Konsekuensi yang kita ambil sebagai pelayan, hamba Kristus tanpa pamrih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dari dosa dan kematian, maka sebagai pengikut Kristus kita pun harus berani menyaksikan Kristus dalam pelayanan kita. Itulah sebabnya dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Waktu yang tersedia sangatlah singkat agar kita sampai kepada kerajaan sorga yang kekal. Karena saat ini kita masih berada di tengah dunia ini, maka kita harus hidup dalam satu komitmen yang tidak akan pernah berubah dan tidak dapat diguncang oleh siapapun tentang iman percaya kita. Karenanya jangan pernah sedetik pun memberikan ruang bernyanyi di luar Tuhan, karena kita percayai bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Marilah kita terus berjalan di jalan Tuhan, walaupun di tengah merebaknya pandemi COVID-19, beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, walaupun sebahagian dari kita sudah sangat terusik, sudah sangat terganggu secara ekonomi. Tetapi tugas pemberitaan Injil pun harus tetap dilaksanakan, karena pemberitaan Injil setiap minggunya dari rumah harus kita laksanakan. Karenanya, saudara-saudara, banyak dari antara kita yang mungkin sudah dilanda kebosanan yang teramat sangat. Kita ingin berlari dari rumah tinggal kita untuk beranjak keluar karena rasa bosan yang teramat luar biasa, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kita sadari itu adalah tantangan tersendiri yang harus kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu dituntut sebuah kesabaran, dituntut sebuah ketabahan. Saat ini kualitas iman kepercayaan kita sedang diubah. Hanya orang-orang yang tetap bertahanlah, hanya orang-orang yang setialah yang layak menerima mahkota
kehidupan. Dan yang mampu melewati masa-masa sulitlah yang layak bersukacita sebagai pemenang dan menerima ganti penderitaan pahit yang telah dilaluinya. Karenanya di tengah-tengah suasana ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun yang menjadi jerih juang dan gumul kita tetap memuliakan dan memuji nama Tuhan. Selamat Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, yang tetap setia menyertai kami dalam jerih juang dan gumul kami dalam kehidupan dunia ini, yang tetap memampukan kami, menguatkan kami, melindungi kami, menyertai kami, juga ketika melewati masa-masa sulit. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap kami, setiap orang percaya akan ikut dalam nyanyian sukacita pemenang di kerajaan Tuhan dalam kehidupan kekal. Itu yang menguatkan kami, itu yang memberikan keyakinan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Karenanya ajari kami untuk selalu setia kepada Engkau. Kiranya firman-Mu menyegarkan hati kami, menguatkan iman kami, memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu melalui doa syafaat kami, itu juga menjadi permohonan kami, doa kami bersama kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengabulkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Amanginang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.